Kisah nyata horor pesugihan si pengepul besi tua. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Riau, terdapat sebuah hamparan sawah yang subur dan hutan yang lebat. Desa ini dikelilingi oleh suara gemericik sungai yang mengalir lembut, serta kicauan burung yang merdu. Di tengah lingkungan yang asri ini, hiduplah seorang pria bernama Arman. Arman adalah seorang pengepul besi tua, seorang pekerja keras yang setiap harinya menghabiskan waktu berkeliling desa untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang terbuat dari logam. Arman, pria berusia 40 tahun, memiliki postur tubuh yang tegap dan kekar. Kulitnya berwarna gelap, terbakar matahari akibat jam kerja yang panjang di luar ruangan. Setiap garis di wajahnya menggambarkan perjuangan dan keteguhan hati. Rambutnya yang hitam mulai beruban di beberapa bagian, sebuah tanda bahwa beban hidupnya tidaklah ringan. Meskipun ia terlihat kuat secara fisik, di dalam hatinya terdapat keraguan dan kelelahan yang terus menggerogoti semangatnya. Keluarga Arman terdiri dari istrinya, Siti, dan dua anak mereka, Rina dan Adi. Siti adalah sosok wanita yang lembut dan penyayang, selalu berusaha membuat rumah mereka menjadi tempat yang nyaman meskipun dengan keterbatasan. Ia sering menghabiskan waktu di dapur, memasak makanan sederhana namun penuh cinta untuk suami dan anak-anaknya. Rina, putri sulung mereka yang berusia 12 tahun, adalah gadis cerdas dengan mimpi besar untuk melanjutkan sekolah. Adi, si bungsu, yang berusia 8 tahun, memiliki sifat ceria dan selalu membuat suasana menjadi lebih hidup dengan tawa dan tingkah lucunya. Kehidupan Arman tidaklah mudah. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaannya. Dengan sepeda tua yang setia, ia berkeliling desa, menjajakan barang-barang bekas yang dapat ia kumpulkan. Ia sering kali berhadapan dengan penolakan, di mana banyak penduduk desa yang enggan menjual barang-barang mereka. Namun, Arman tak pernah menyerah. Ia percaya bahwa di balik setiap besi tua, ada potensi untuk mengubah hidupnya. Meskipun Arman bekerja keras, penghasilannya sebagai pengepul besi tua hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang yang didapatkan kadang tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkannya. Ia sering kali merasa putus asa melihat kehidupan tetangga-tetangganya yang tiba-tiba kaya. Cerita tentang orang-orang yang beruntung dalam bisnis atau investasi selalu menghantui pikirannya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Arman melihat keramaian di rumah tetangganya. Mereka mengadakan pesta sederhana, penuh tawa dan keceriaan. Di dalam hatinya, Arman merasa iri. Ia ingin memberikan kebahagiaan serupa untuk keluarganya, tetapi bagaimana caranya? Ia pulang ke rumah dengan perasaan kecewa, melihat Siti yang merawat anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa mereka berjuang, tetapi ia merasa tidak mampu memenuhi harapan mereka. Kehidupan yang keras dan tantangan sehari-hari membuat Arman semakin tertekan. Suatu malam, saat ia duduk termenung di teras rumah, temannya, Dedi, datang mengunjunginya. Dedi adalah seorang pemuda yang terkenal di desa karena keberuntungannya berbisnis. Dia bercerita tentang pesugihan, suatu praktik yang konon dapat memberikan kekayaan dengan cepat. Dedi menjelaskan bahwa ada seorang dukun bernama Mbah Joko yang bisa membantu seseorang mendapatkan kekayaan, tetapi dengan syarat yang sangat berat, tumbal yang harus diberikan. Mendengar cerita itu, benak Arman dipenuhi dengan keraguan dan rasa ingin tahu. Ia merasa terperangkap dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin mengubah nasibnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, di sisi lain, ia merasa takut akan konsekuensi yang mungkin harus dihadapi. Arman merasa seolah berada di persimpangan jalan, di mana satu langkah menuju kekayaan bisa mengubah hidupnya, tetapi juga bisa membawa malapetaka. Hari-hari berlalu, dan pemikiran tentang pesugihan terus menghantui Arman. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, namun bayangan tentang kekayaan dan kehidupan yang lebih baik terus menggoda imajinasinya. Arman pun mulai merenungkan pilihan yang ada di depan matanya. Apakah ia akan mengambil risiko untuk mendapatkan kekayaan, atau tetap bertahan dalam kehidupan yang penuh perjuangan?
Kisah Arman adalah gambaran nyata dari banyak orang yang terjebak dalam kehidupan sulit, yang berjuang mencari jalan keluar. Dengan latar belakang yang kaya akan emosi dan harapan, Arman menjadi simbol perjuangan manusia dalam mencari makna dan kebahagiaan dalam hidup. Ketegangan dan dilema yang dihadapi Arman menjadikan cerita ini semakin menegangkan, seolah mengajak pembaca merenungkan pilihan yang harus diambil dalam menghadapi kesulitan hidup. Malam itu, langit di atas desa Riau tampak gelap, dengan awan tebal menutupi sinar bulan. Suara jangkrik dan desiran angin di antara pepohonan menciptakan suasana yang tenang namun mencekam. Arman baru saja pulang dari pasar, wajahnya tampak pucat dan lelah. Ia mengendarai sepeda tuanya dengan pelan, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kekecewaan. Hari itu, ia menghadapi kenyataan pahit. Salah satu pelanggan terbesarnya, seorang pengusaha logam bernama Pak Suroto, memutuskan untuk beralih ke pengepul lain yang menawarkan harga lebih rendah. Arman merasakan kepanikan yang menggerogoti hatinya. Pelanggan itu adalah sumber penghasilan utama bagi keluarganya. Tanpa penjualan dari Pak Suroto, ia tahu bahwa pendapatan bulanan mereka akan berkurang drastis. Ia teringat betapa sulitnya ia berjuang setiap hari untuk mengumpulkan barang-barang bekas, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Pikirannya berputar, mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika situasi ini terus berlanjut. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Siti dan anak-anaknya akan menghadapi kesulitan lebih lanjut. Sesampainya di rumah, Arman disambut oleh Siti yang sedang menyiapkan makan malam. Senyumnya yang lembut seakan menyembunyikan kekhawatiran yang sama. Arman merasa bersalah karena tidak bisa memberikan yang lebih baik untuk keluarganya. Siti menanyakan tentang hasil penjualannya, dan dengan berat hati, Arman mengungkapkan berita buruk itu. Wajah Siti mendadak muram, dan Arman bisa melihat semangatnya mulai memudar. "Apakah kita harus mengurangi pengeluaran?" tanya Siti, suara lembutnya sedikit bergetar. Arman mengangguk, merasa hatinya tertekan. Ia tahu bahwa langkah itu akan menyakitkan, terutama bagi Rina dan Adi yang tidak mengerti sepenuhnya tentang kesulitan keuangan yang mereka hadapi. Malam semakin larut, dan setelah anak-anak tertidur, Arman duduk di teras rumah, merenung di bawah sinar bintang yang samar. Dalam keheningan itu, pikirannya kembali terarah pada cerita temannya, Dedi, tentang pesugihan. Ia teringat tentang Mbah Joko, dukun yang dikatakan bisa memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Namun, bayangan akan syarat berat yang harus dipenuhi terus menghantui pikirannya. Tumbal, sesuatu yang harus dibayar dengan harga yang tidak sebanding dengan kekayaan yang dijanjikan. Keesokan harinya, Arman tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang semakin mendalam. Ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Mbah Joko. Dengan langkah ragu, Arman berkeliling desa, berbincang dengan beberapa orang yang pernah mendengar tentang dukun tersebut. Beberapa penduduk desa memberikan informasi, tetapi mereka juga memperingatkan tentang bahaya yang mungkin mengintai di balik pesugihan. Banyak yang tidak kembali lagi setelah melakukan ritual itu, ungkap seorang tetangga yang pernah mendengar kabar tentang Mbah Joko. Kekayaan memang datang, tetapi ada harga yang harus dibayar. Meski ngeri mendengar cerita itu, Arman merasa terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Ia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Dalam hati, ia tahu bahwa hidup dalam kemiskinan bukanlah pilihan yang baik untuk keluarganya. Ia ingin memberikan Rina dan Adi masa depan yang lebih cerah, tetapi ia juga tidak ingin mengorbankan jiwa dan moralnya. Pada malam hari, setelah semua orang tertidur, Arman memutuskan untuk menemui Mbah Joko. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Dengan langkah mantap, ia menyusuri jalan setapak menuju pinggiran hutan, tempat Mbah Joko tinggal. Malam itu, hutan terasa lebih gelap dan menakutkan, dengan suara-suara aneh yang terdengar dari dalam semak-semak. Namun, tekadnya untuk mengubah hidupnya mengalahkan ketakutannya. Setelah melewati jalan setapak yang berliku, Arman tiba di sebuah gubuk tua yang dikelilingi pepohonan rimbun. Mbah Joko duduk di depan gubuk,
mengenakan jubah hitam yang membuatnya terlihat semakin misterius. Raut wajahnya yang keriput dan tatapan tajamnya menambah aura menakutkan yang menyelimuti tempat itu. "Selamat datang, Arman," kata Mbah Joko, suaranya dalam dan bergetar, seolah sudah mengetahui kehadiran Arman sebelum ia tiba. "Apa yang kau cari di malam gelap ini?" Dengan suara bergetar, Arman menjelaskan niatnya untuk melakukan pesugihan. Mbah Joko mendengarkan dengan seksama, lalu menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ia menyebutkan perlunya tumbal, dan saat mendengar itu, Arman merasa hatinya bergetar. Tumbal bisa berupa apa saja, tetapi semakin berharga tumbal itu, semakin besar pula kekayaan yang akan kau peroleh, ucap Mbah Joko, matanya bersinar tajam dalam gelap. Arman merasakan dingin menyelimuti tubuhnya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Namun, harapan untuk mengubah nasib keluarganya semakin menguatkan tekadnya. Ia merasakan dorongan kuat untuk melanjutkan, meskipun suara hatinya berteriak untuk berhenti. "Berpikir baik-baik, Arman. Pilihan ini tidak bisa diubah," kata Mbah Joko, seolah membaca pikiran Arman. Arman mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh, menapaki jalan yang penuh misteri dan bahaya. Saat ia meninggalkan gubuk Mbah Joko dengan pikiran yang bergejolak, Arman menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketegangan dan ketidakpastian menggelayuti langkahnya, membuatnya merasa seperti seorang pelaut yang berlayar di lautan badai, tanpa tahu apa yang akan menanti di ujung perjalanan. Setelah melalui malam yang penuh pertimbangan, Arman akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia memutuskan untuk melaksanakan pesugihan, meskipun ketakutan dan keraguan masih menghantuinya. Pagi itu, Arman bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengamati Siti yang masih tertidur, wajahnya tampak tenang meskipun ada garis-garis kesedihan yang mulai nampak di wajahnya. Arman merasa bersalah, tetapi tekadnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya lebih kuat dari rasa takutnya. Dengan hati yang berdebar, Arman mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual yang diminta oleh Mbah Joko. Ia harus mengumpulkan persembahan yang diperlukan, termasuk seekor kambing hitam, uang kertas, dan beberapa benda berharga miliknya. Arman sudah memiliki sebuah kambing yang ia pelihara untuk tambahan penghasilan, tetapi kini ia harus mengorbankannya demi harapan akan kekayaan yang lebih besar. Hari itu, ia pergi ke pasar untuk menjual beberapa alat bekas yang ia miliki. Dengan penuh harapan, ia berharap bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli kambing hitam. Setelah berkeliling dan menawar, Arman akhirnya berhasil membeli kambing hitam dengan harga terjangkau. Meskipun hatinya terasa berat, ia tahu ini adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik. Setelah mendapatkan kambing, Arman kembali ke rumah dan mengumpulkan benda-benda berharga yang ia miliki, sebuah cincin emas peninggalan neneknya dan beberapa uang kertas yang ia simpan. Ia merasakan sakit di hati saat mengumpulkan barang-barang tersebut, tetapi ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi keluarganya. Dengan semua persembahan siap, Arman merasa ada beban yang semakin berat di pundaknya. Malam itu, Arman kembali menuju gubuk Mbah Joko. Hutan yang biasanya terasa akrab kini tampak menakutkan, dengan bayang-bayang yang bergerak di antara pepohonan. Dengan langkah ragu, ia akhirnya tiba di gubuk. Mbah Joko sudah menunggu di luar, wajahnya tampak serius dan siap untuk memulai ritual. "Selamat datang kembali, Arman. Kau sudah membawa semua yang diperlukan?" tanya Mbah Joko dengan suara dalam dan menggetarkan. Arman mengangguk, menampilkan semua persembahan yang ia bawa. Mbah Joko memeriksa dengan seksama, matanya menyala saat melihat kambing hitam yang bergetar di ikatannya. "Baik, kita akan memulai ritual ini. Namun ingat, kau harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihan ini," kata Mbah Joko, suaranya mengandung nuansa peringatan. Ritual dimulai dengan Mbah Joko mengucapkan mantra-mantra kuno yang membuat bulu kuduk Arman berdiri. Ia merasa seolah berada di alam lain, di mana waktu dan ruang tidak lagi berarti.
Suara Mbah Joko menggema di sekitar, dan Arman mulai merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, namun juga lebih menakutkan. Ketika Mbah Joko mulai menggerakkan tangan, Arman melihat bayangan berkedip di antara pepohonan. Suasana mencekam dan penuh ketegangan membuat Arman merasa terjebak antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia menutup mata, berdoa dalam hati agar semuanya berjalan lancar. Setelah beberapa saat, Mbah Joko meminta Arman untuk melepaskan kambing hitam. Arman merasa hatinya remuk saat melihat kambing itu disembelih dengan cepat dan bersih. Darahnya mengalir ke tanah, menciptakan sebuah lingkaran merah di bawahnya. Dalam momen itu, Arman merasakan campuran antara ketakutan dan harapan. Ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari perjanjian yang ia buat dengan kekuatan gaib. Setelah ritual selesai, Mbah Joko memperingatkan Arman agar tidak mengabaikan konsekuensi dari perbuatannya. Kekayaan akan datang, tetapi ingat, kau harus membayar harga yang sesuai, kata Mbah Joko dengan tatapan tajam. Arman pulang dengan perasaan campur aduk, lega karena ritual telah dilaksanakan, tetapi juga waspada akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan Arman mulai merasakan dampak dari pesugihan yang ia lakukan. Dalam waktu singkat, banyak pelanggan baru datang membeli besi tua darinya, dan harga yang mereka tawarkan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Arman merasa bahagia dan bersyukur, melihat keluarganya mulai bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Rina dan Adi mendapat buku dan mainan baru, sementara Siti bisa memasak makanan yang lebih enak. Arman merasa seolah semua jerih payahnya terbayar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa tidak nyaman yang terus mengintai. Arman mulai mengalami hal-hal aneh. Suara-suara samar terdengar di malam hari, seolah ada yang memanggilnya dari kejauhan. Ia merasa seolah ada bayangan yang mengawasinya, mengintai dari kegelapan. Suatu malam, Arman terbangun dari tidurnya karena mendengar suara wanita berbisik. Ia tertegun, matanya terbuka lebar, berusaha mencari sumber suara itu. Dalam mimpinya, sosok wanita berambut panjang muncul, menatapnya dengan tatapan yang penuh amarah dan kesedihan. Kau telah membuat perjanjian, Arman. Ingatlah, setiap tindakan ada balasannya, bisiknya sebelum menghilang dalam kegelapan. Kekhawatiran mulai merayapi pikiran Arman. Meskipun ia mendapatkan kekayaan, perasaan bahwa ada yang tidak beres mengganggu ketenangannya. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi gangguan-gangguan itu semakin sering terjadi. Dalam benaknya, Arman mulai merasakan konflik batin yang mendalam, antara rasa syukur atas kekayaan yang didapat dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin harus ia hadapi. Hari-hari penuh ketegangan itu membuat Arman merasa terjebak dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan bukanlah solusi yang sederhana. Semakin dalam ia terjerat, semakin besar tekanan yang dirasakannya. Dengan setiap keberhasilan dalam bisnis, bayang-bayang masa lalu dan kesepakatan yang telah ia buat semakin mendekat, membuatnya merasa seperti terjebak dalam jerat yang tidak bisa ia lepaskan. Kehidupan Arman perlahan berubah menjadi sebuah drama yang penuh dengan ketegangan dan misteri. Ia terpaksa menghadapi kenyataan bahwa jalan yang ia pilih mungkin akan membawa lebih banyak masalah daripada solusi. Rasa bahagia yang ia rasakan mulai pudar, tergantikan oleh bayang-bayang ketakutan dan penyesalan yang terus menghantui langkahnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Arman merasakan perubahan yang dramatis dalam hidupnya. Kekayaan yang dijanjikan oleh Mbah Joko mulai mengalir, dan bisnis pengepul besi tua yang dulunya sepi kini dipenuhi oleh pelanggan baru yang antusias. Namun, di balik kesuksesan yang tampak, Arman merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketidaknyamanan yang terus menggerogoti hatinya semakin menguat, seolah mengingatkannya akan konsekuensi dari perjanjian yang telah ia buat. Suatu malam, saat Arman berbaring di tempat tidur, ia terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Dalam kegelapan, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya, Arman, Arman. Suara itu mengalun lembut, tetapi ada nada menakutkan yang tersimpan di dalamnya. Ia mengedarkan pandangannya, berusaha menemukan sumber suara itu,
tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyelimuti ruang kamar. Sejak malam itu, Arman mulai mengalami gangguan yang semakin sering. Ia tidak hanya mendengar suara, tetapi juga mulai melihat bayangan-bayangan aneh yang melintas di sudut matanya. Terkadang, ia merasa seolah ada sosok yang mengawasinya dari jauh, membuatnya merasa terperangkap dalam ketakutan. Rina dan Adi, yang semula ceria, mulai merasakan perubahan pada ayah mereka. Mereka melihat Arman yang selalu gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak. Kekhawatiran Arman semakin menguat ketika suatu malam, saat ia keluar untuk mengambil air, ia mendapati sosok wanita berambut panjang berdiri di pinggir jalan. Wajahnya tampak pucat, dengan mata yang penuh kesedihan. "Kau sudah membuat perjanjian, Arman. Sekarang, saatnya untuk membayar," katanya dengan suara yang menggema. Arman terkejut dan berlari pulang, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Perasaan bersalah dan penyesalan menyelimuti pikirannya. Ia mulai mempertanyakan keputusannya untuk melakukan pesugihan. Apakah semua kekayaan ini sebanding dengan harga yang harus ia bayar? Ia teringat akan peringatan Mbah Joko dan mulai meragukan semua yang telah terjadi. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk mencari Mbah Joko, berharap dukun itu bisa membantunya memutuskan ikatan yang mengikatnya. Ia kembali menuju gubuk tua di pinggiran hutan, dengan perasaan campur aduk dan penuh harapan. Namun, saat ia tiba di sana, gubuk itu tampak sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Rasa putus asa menyelimuti hatinya. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin memburuk. Dalam sebuah mimpi yang sangat jelas, Arman kembali bertemu dengan sosok wanita itu. Kali ini, ia berdiri dalam kegelapan yang pekat, wajahnya penuh kemarahan. "Kau tidak bisa melarikan diri, Arman. Tumbal telah diambil, dan kini saatnya untuk membayar," ucapnya, suaranya menggetarkan jiwa Arman. Keesokan harinya, Arman terbangun dengan perasaan tidak enak. Tubuhnya terasa lemah, dan ia merasakan sakit yang menyengat di dadanya. Ia mencoba untuk berfungsi normal, tetapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wanita itu kembali menghantuinya. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, tidak bisa melanjutkan hidup yang normal, tetapi juga tidak bisa mengakhiri semua ini. Suatu malam, saat Arman terbangun dari tidurnya, ia melihat bayangan sosok wanita itu berdiri di samping tempat tidurnya. "Kau harus memilih, Arman. Apa yang kau inginkan, kekayaan atau keluargamu?" tanyanya, suaranya lembut namun penuh ancaman. Arman merasa terjepit dalam dilema yang tak terpecahkan. Ia mencintai keluarganya, tetapi kekayaan yang ia peroleh telah memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Namun, harga yang harus dibayar adalah sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Dalam keadaan panik, Arman memutuskan untuk mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Ia mulai mencari dukun dan spiritualis lain di desa, berharap menemukan jalan untuk memutuskan ikatan dengan dunia gaib. Namun, setiap kali ia merasa dekat dengan solusi, bayang-bayang itu kembali menghantuinya. Ia merasa terperangkap dalam siklus yang tidak ada akhir. Akhirnya, dalam keadaan putus asa, Arman memutuskan untuk berbicara dengan Siti. Ia merasa bahwa ia tidak bisa menyimpan semua ini sendirian. Ketika Siti mendengarkan cerita Arman, wajahnya berubah menjadi penuh ketakutan. "Arman, kau harus segera menghentikan semua ini. Kita tidak bisa bermain-main dengan hal-hal gaib," katanya dengan nada khawatir. Arman mengangguk, menyadari bahwa ia harus membuat keputusan yang sulit. Malam itu, Arman memutuskan untuk melakukan segalanya agar bisa mengakhiri jeratan pesugihan. Ia mulai menyiapkan persembahan untuk mengembalikan kekayaan yang telah ia terima. Ia mencari benda-benda berharga yang ia miliki dan mempersiapkan ritual untuk mengembalikan semuanya ke dunia gaib. Dalam hatinya, ia berharap bisa mendapatkan kembali kedamaian dan mengakhiri semua ini. Ritual itu dilakukan di tengah malam, di lokasi yang sama di mana ia pertama kali melakukan pesugihan. Arman merasakan ketegangan yang luar biasa saat Mbah Joko muncul di hadapannya. "Apa yang kau lakukan,
Arman. Ini bukanlah cara yang benar, kata Mbah Joko, wajahnya tampak marah. Arman menjelaskan niatnya untuk mengembalikan segala sesuatu yang ia ambil. Namun, Mbah Joko menatapnya dengan sinis. Kau tidak bisa memutuskan ikatan ini begitu saja. Tumbal sudah diambil, dan kini kau harus membayar dengan cara lain, ujarnya. Arman merasakan dunia di sekelilingnya bergetar, dan ia tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Malam itu berakhir dengan sebuah keputusan yang harus diambil Arman. Dalam keadaan bingung dan putus asa, Arman merasakan sakit yang sangat di dadanya. Ia terjatuh, tidak dapat bernapas, dan dalam keadaan mati, ia menyadari bahwa ia masih bisa melihat dan mendengar sekelilingnya. Ia melihat Siti menangis histeris, Rina dan Adi ketakutan di sudut ruangan. Dalam keadaan terjebak antara dua dunia, Arman menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang telah ia buat. Ketika bayangan wanita itu muncul kembali, kali ini dengan senyuman menyeramkan, Arman merasa terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Kau sudah membuat perjanjian, Arman. Tidak ada jalan kembali, bisiknya. Di saat yang sama, Arman menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya. Semua yang ia perjuangkan selama ini tampak sia-sia. Setelah beberapa saat, Arman merasakan tubuhnya kembali. Ia terbangun, tetapi semuanya telah berubah. Ia melihat keluarganya yang hancur, hidup dalam ketakutan dan kesedihan. Arman tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Ia terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, menyadari bahwa pesugihan yang ia lakukan hanya membawa penderitaan. Di akhir cerita, Arman belajar bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekayaan tanpa konsekuensi. Semua yang ia dapatkan harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kesedihan dan penyesalan mengisi hidupnya, dan ia menyadari bahwa kekayaan tidak sebanding dengan kebahagiaan dan kehidupan yang seimbang. Dalam bayang-bayang yang terus menghantuinya, Arman berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan mengembalikan kehidupan keluarganya, tetapi ia tahu bahwa beban yang harus ditanggung akan selalu ada. Cerita Arman menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang bahaya mencari kekayaan dengan cara instan dan mengabaikan moralitas. Dalam pencarian kekayaan, Arman telah kehilangan segalanya, keluarga, kebahagiaan, dan jiwanya. Ini adalah kisah tentang penyesalan, tentang bagaimana keputusan yang salah dapat mengubah hidup seseorang selamanya.